Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asli Pekanbaru. Beliau sempat berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta dan mengambil jurusan teknik lingkungan. Dan di kota Yogyakarta inilah, untuk pertama kalinya beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Pada awalnya beliau menolak ajakan bergabung di bisnis ini karena merasa tidak mungkin sukses dengan MLM. Namun setelah hadir di sebuah pertemuan, beliau mulai tertarik karena melihat begitu banyak fakta sukses di bisnis Tiens. Dengan bermodalkan impian yang besar untuk membahagiakan ibu dan bisa memberangkatkannya ke Tanah Suci, rasa semangat pantang menyerah tertanam dalam diri beliau untuk tidak pernah berhenti berjuang. Berkat kerja keras dan ketekunan, akhirnya perjuangan beliau menghasilkan begitu banyak reward yang diraih. Mobil niaga, special cash reward luxury car, cash reward yacht, dan di usia 31 tahun telah mencapai peringkat God Lion. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah membantu puluhan downline-nya untuk mendapatkan reward-reward di bisnis ini. Dan sekarang beliau menikmati kebebasan waktu bersama keluarga. Berjuanglah untuk terus belajar. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Teddy Setiawan. Halo CP seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Setiawan dari Pekanbaru. Hari ini saya di rumah aja. Tentunya dengan seperti ini kita bisa kerasa dekat banget, betul nggak? Dan alhamdulillah hari ini saya diberi kepercayaan oleh One Vision untuk mengisi salah satu materi di CPM online hari ini. Nah, ini adalah sejarah yang baru terjadi dan sama-sama kita ucapkan terima kasih One Vision karena sudah memfasilitasi acara yang luar biasa ini. Nah, materi saya hari ini adalah bicara tentang kebiasaan. Ya, kita bicara tentang kebiasaan. Tentu hari ini kita tahu dalam hidup ini ya, kalau kita bicara kebiasaan sebenarnya kita ini sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehingga membuat kita yang dulunya nggak pernah bisa menjadi bisa. Ya, contoh seperti Anda mengendarai motor ya, Anda mengendarai mobil. Coba Anda ingat-ingat lagi. Coba Anda ingat-ingat dulu apakah Anda lahir langsung tiba-tiba bawa motor? Enggak kan? Tiba-tiba udah langsung di depan setir mobil bawa mobil gitu. Terus milih lagi mau BMW atau Mercy, enggak juga kan? Jadi semua awalnya bisa karena dibiasakan atau dimulai. Ya kayak misalnya naik motor, Anda mulai gimana caranya belajar. Nah, untuk belajarnya ada prosesnya lagi. Jatuh bangun, jatuh, naikin lagi motornya, kemudian jalan lagi, berapa meter jatuh lagi. Nah, itu adalah proses. Sama juga Anda mengendarai mobil. Ya awalnya mungkin pas dilatih, bisa udah mungkin masukin giginya, ya udah oke. Terus kemudian udah tahu mana gas, mana rem, ya udah mulai jalan nih. Nah, tapi di tengah jalan, mungkin kita nggak tahu nih posisi kita apa di tengah-tengah jalan, apa kita udah ke pinggir jalan. Nah, itu semua butuh proses. Dan sekarang, ya dengan proses tadi, karena udah terbiasa, Bapak Ibu rasakan nggak? Sekarang naik motor udah bisa balas WA, sekarang naik motor udah bisa update status, sekarang naik motor udah bisa ngelirik kiri kanan. Dulu pas latihan, jangankan ngelirik kiri kanan, antara membedakan gas, mana rem, mana kopling atau mana lampu aja mungkin dulu masih meraba gitu loh. Tapi kalau sekarang udah expert dong. Karena apa? Karena dilatih, terbiasa ya, karena Anda sudah melakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi itu baru kita bicara Anda mengendarai kendaraan. Bagaimana dengan kebiasaan Anda sikat gigi? Ya dulu mungkin sulit banget sikat gigi. Sekarang kebiasaan. Kalau nggak satu hari yang nggak sikat gigi, rasanya ada yang kurang. Nah, karena udah terbiasa, akhirnya kalau nggak dilakukan ada yang kurang. Terus kebiasaan Anda mandi ya. Saya yakin orang mungkin bisa kalau satu hari itu mandi cuma satu kali. Tapi kalau 2 hari, 3 hari nggak mandi-mandi, saya yakin nggak ada yang sanggup gitu. Karena udah terbiasa. Kebiasaan ini kita bangun dari kecil. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu hari ini dalam waktu 2 hari, 3 hari masih sanggup nggak mandi, saya nggak tahu tuh. Itu kulit jenis apa itu? Oke, baik. Nah, kebiasaan cara pakai baju, ya ada macam-macam. Sekarang macam-macam kepala ini, mungkin ada yang masukin bajunya dari kepalanya dulu, ada yang masuk dari tangannya dulu, ada bajunya dibalik dulu, kemudian baru dipasang ke badan. Macam-macam. Itu semua tergantung dari kebiasaan yang sudah Anda bangun.
Sama halnya, kalau kita ingat, kenapa kita bisa membaca? Kenapa kita bisa nulis? Itu juga prosesnya dari awal kita belajar, diulang-ulang, akhirnya terbiasa. Kalau kita ingat-ingat dulu ya waktu nulis, mungkin belajar pertama, kita nggak tahu mana yang huruf A, mana yang huruf B, mana yang huruf C, atau mungkin kalau pas nulis huruf B, B-nya kegedean, nulis huruf I, I-nya titiknya kejauhan. Kalau sekarang, ya tetap juga jelek mungkin ya. Enggak, jadi artinya semua yang kita lakukan itu ada proses-prosesnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini jalankan bisnis ini, ya semua juga harus melewati proses-proses yang membuat Anda terbiasa untuk menuju kesuksesan Anda. Oke, jadi banyak hal ya. Ada seperti kita lihat monyet lagi atraksi, ya kalau kita mungkin lihat topeng monyet kan, ada yang bisa naik motor, ya. Terus kemudian ada yang bisa bawa payung pergi ke pasar, ada yang bisa dorong gerobak. Saya yakin pawangnya atau majikannya itu ngelatihnya juga setengah mati Bapak Ibu. Ya nggak langsung bisa naik motor kayak selayaknya manusia. Sekarang kita aja kagum kalau ngeliat topeng monyet. Kok bisa ya dia naik motor udah sama. Nikungnya kayak Valentino Rossi gitu kan. Nah jadi itu semua ada prosesnya. Nah binatang aja Bapak Ibu ini mohon maaf ya. Itu dilatih aja dia bisa melakukan selayaknya manusia gitu loh. Apalagi kita manusia gitu. Nah oke. Hari ini berhubungan dengan tema saya. Kita bicara tentang kebiasaan. Ya, di bidang apapun. Anda mau sukses dalam hal apapun. Itu butuh yang namanya kebiasaan sukses. Nah di bisnis ini pun kita punya. Dan itu ada namanya 7 kebiasaan untuk sukses. Nah 7 kebiasaan untuk sukses ini mungkin saya yakin Anda sudah dengar ya. Anda sudah di-sharingkan oleh upline-upline Anda. Bahkan sudah di-coaching secara langsung. Bagaimana bisa paham 7 kebiasaan. Nah apa aja isi 7 kebiasaan sukses. Ya, jadi jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Jadi cukup Anda lakukan 7 kebiasaan ini. No diskon. Dan tidak perlu dilebih-lebihkan. Ya, yang pertama memiliki dream book dan menambah terus daftar nama. Tadi sudah dijelaskan tentang impian oleh Pak Johan ya. Kalau Anda nggak punya impian ya Anda juga berjalan di bisnis ini juga nggak ada motivasi yang besar, nggak ada arah yang jelas. Terus kemudian menambah daftar nama karena penting sekali karena bisnis kita berhubungan dengan relasi gitu Bapak Ibu. Jadi usahakan daftar nama ini juga menjadi satu hal kebutuhan yang Anda harus penuhi. Jadi makanya untuk urusan masalah daftar nama ini dibangun kebiasaan ditambah setiap harinya. Kemudian yang kedua presentasi 15 kali per bulan. Yang ketiga melayani 10 sampai 20 pelanggan. Yang keempat membaca buku positif minimal 15 menit setiap hari. Yang kelima mendengarkan minimal 1 CD Netpi per hari. Yang keenam, hadir di setiap pertemuan One Vision yang direkomendasikan oleh upline-upline aktif PBO Anda atau Crown Anda. Nah, ini juga termasuk salah satu pertemuan. Nah, cuman bedanya sekarang kita menyiasatinya di kondisi sekarang dengan online ya. Tapi modelnya sama. Ini adalah sebuah pertemuan yang direkomendasikan oleh upline Anda. Nah, yang ketujuh, menjadi good team player. Nah, nanti yang ketujuh ini akan dibahas oleh orang yang juga luar biasa. Beliau punya perkembangan bisnis yang sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan belajar di sesi berikutnya tentang 3 prinsip dasar ya, di poin ketujuh ini. Baik, nah pertanyaannya, kenapa harus 7 kebiasaan? Ya. Kenapa harus 7 kebiasaan? Kan saya udah paham nih 7 langkah. Kan oke, berarti saya udah bisa nih sukses. Oke Bapak Ibu. 7 kebiasaan itu Anda perlu pahami. Tapi apa yang membuat bisnis Anda akan bergerak dan sukses itu adalah 7 kebiasaan. Jadi karena 7 langkah tidak akan jalan tanpa 7 kebiasaan, maka 7 kebiasaan ini fungsinya adalah menggerakkan 7 langkah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Anda hari ini udah hafal nih 7 langkah gitu. Sama halnya Anda naik kendaraan, Anda udah tahu giginya mana, Anda udah tahu starternya mana, lampu jauh dekatnya mana, Anda sudah tahu rem, Anda sudah tahu gasnya. Cuman masalahnya itu barang kalau nggak diutak-atik nggak ada fungsinya Bapak Ibu. Starter, kalau Anda nggak starter, nggak ada fungsikan, itu nggak akan jalan. Rem, kalau nggak ditekan dia nggak akan jalan Bapak Ibu. Ya, jadi yang menggerakkan 7 langkah adalah 7 kebiasaan. Nah, kita akan kupas nih 7 kebiasaan yang mana ya, kita mau lihat 7 langkah ini dan 7 kebiasaan ya. Ini adalah satu, Anda bisa ngeliat ya kolaborasinya. 7 langkah ini adalah kita mengetahui. Jadi 7 langkah ini untuk Anda pemula perlu Anda ketahui. Nah, kemudian 7 kebiasaan. Nah, 7 kebiasaan ini adalah
Anda perlu lakukan. Ya, kalau kita kombinasi nih, hasilnya begini nih, ya. 7 langkah, oke. Dengan materi Pak Johan, Anda sudah khatam, hafal secara seluruhnya dari 1 sampai 7. 7 kebiasaan, oke, ini mulai kita biasakan nih, mulai kita gerakkan karena dia penggerak dari 7 langkah. Nah, hasilnya kita lihat. Ya, berikutnya. Dari hasilnya di saat Anda jalankan, maka di bisnis Bapak Ibu akan terciptalah bagaimana omset dari user, pengguna. Anda akan menghasilkan di bisnis ini seller, penjual, menjual, atau mungkin akan ada jaringan Anda yang setelah dia make, kemudian dia jual. Ya, nah 7 kebiasaan ini dijalankan, akhirnya Anda bisa bangun network. Jadi kesimpulannya, di saat 7 langkah Anda sudah paham, 7 kebiasaan ini Anda digerakkan oleh 7 kebiasaan, maka akhirnya bisnis Anda akan menghasilkan 3 hal. User, seller, dan networker. Ya, oke, kita lanjut lagi, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang 7 kebiasaan, ya. Bagaimana? Sekarang nih, kita mau jalankan 7 kebiasaan, tapi di saat situasi corona sekarang gitu loh. Oke, saya akan bahas masalah tentang 7 kebiasaan ini lebih ke kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan lihat ya apa yang kita bisa lakukan dari 7 kebiasaan. Tadi kalau kita bicara tentang memiliki dream book, oke, tadi Pak Johan sudah menjelaskan poin pertama mengenai impian. Nah, bagaimana cara memelihara impian Anda? Bagaimana cara biar emosional Anda terhadap impian ini lebih kuat? Makanya butuh dream book Bapak Ibu. Nah, dream book inilah Anda buat. Jadi upline Anda mungkin mengatakan di awal, segera buat dream book. Dream book itu untuk apa? Untuk menjadi apa yang Anda bisa paham nih, apa yang menggerakkan saya sebenarnya gitu loh. Nah, jadi makanya penting sekali Anda punya dream book. Jadi kalau belum punya, berarti hari ini Anda belum paham Bapak Ibu. Yang namanya impian itu adalah motivasi atau penggerak terbesar untuk Anda sukses di bisnis ini. Jadi kalau malam hari ini Anda belum buat, segera buat, jangan ditunda-tunda. Ya, konsultasikan segera ke upline Anda bagaimana untuk membuat dream book. Nah, nanti Anda bisa dengarkan juga kaset starter pack. Mumpung lagi diskon, Anda bisa dapatkan, Anda dan grup bisa beli dengan diskon 50% sampai jam 10 ini nantinya. Biar semua grup Anda bisa punya starter pack dan mereka belajar tentang impian lebih dalam. Ya, dengan pembicara yang luar biasa, upline kita semua, Bapak Luis Tandean. Baik, kita akan bahas berikutnya ini mengenai daftar nama. Ya. Bagaimana nih di kondisi corona ini kita mau lakukan 7 kebiasaan mengenai daftar nama. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, karena memang kita dianjurkan harus lebih banyak di rumah, kita kan nggak bisa melakukan untuk menambah daftar nama ini, harus pergi ke pasar, prospecting, harus pergi ke mall, prospecting, kita harus pergi ke toko buku, prospecting, kita harus ke stasiun-stasiun terdekat, terminal-terminal terdekat biar dapat daftar nama. Sekarang itu udah nggak berfungsi semua. Anda sekarang mau ke bandara, di Pekanbaru aja bandara tutup. Siapa yang Anda mau prospectingkan? Jadi memang kondisi sekarang memang membuat kita ini ruang geraknya agak berkurang. Ya, di rumah aja kita hari ini memang itulah aktivitas yang memang membantu program atau anjuran dari pemerintah. Tapi ya, kondisi boleh memenjarakan kita di rumah. Tapi kreativitas jangan sampai berhenti untuk Anda bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana nih caranya untuk bisa menambah daftar nama di media sosial? Oke, kita akan bicara fasilitas apa aja di media sosial yang bisa digunakan. Tentu ini berdasarkan pengalaman saya dan grup ya. Saya biasa sering pakai Facebook, tapi ini nggak ada sesuatu yang dibakukan. Artinya ini bukan satu hal yang memang harus dijadikan seperti kebutuhan di grup Anda. Enggak, dikonsultasikan lagi ke upline Anda, disesuaikan. Setiap upline pasti punya strategi masing-masing. Nah, tapi ini sharing pengalaman saya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau nambah daftar nama dari Facebook. Apa yang saya lakukan? Saya nggak bisa masuk akun-akun yang kayak akun percintaan, akun mungkin lagu-lagu, akun tentang masak-masak. Saya nggak bisa nyari prospekan atau daftar nama dari sana. Tapi di mana saya bisa cari? Itu misalnya saya cari akun kata-kata motivasi misalnya. Wah, itu keluar tuh nanti tuh akun-akun motivasi, kemudian lihat nanti setiap postingan di akun itu siapa yang like, bahkan siapa yang komen. Nah, orang-orang seperti itu nanti saya akan follow atau saya add Bapak Ibu sekalian. Terus kita lihat lagi nih, misalnya contoh, lowongan pekerjaan Pekanbaru, lowongan pekerjaan Bandung, lowongan pekerja misalnya Anda di planet Mars, lowongan pekerjaan di planet Mars misalnya. Anda cari yang sesuai, tertarget, yang memang Anda ketemu orang-orang yang siap. Kalau Anda ketemu di akun-akun positif, berarti orangnya positif. Anda ketemu di akun-akun
orang yang baper, ya nggak mungkin nyambung dengan bisnis kita gitu. Tapi kalau Anda cari di lowongan pekerjaan, itu udah pasti tuh Bapak Ibu, orang-orang yang memang lagi butuh pekerjaan saat ini. Nah, kemudian Anda bisa add mereka. Ya, Anda bisa add mereka, sama di IG juga, di Instagram juga begitu. Saya juga lagi lakukan itu di Instagram. Saya cari akun-akun positif, ya, bukan akun-akun lebay, bukan akun-akun alay, tapi saya minimal bahasanya begini ya. Lu kalau mau cari sesuatu, coba di media sosial itu lebih spesifik, tertarget bahasanya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda salah masuk kolom gitu loh. Anda pengen nyarinya yang orang siap untuk memberi perubahan hidup, orang yang positif, Anda masuk di tempat komunitas atau grup akun yang lebay, alay, patah hati, yang nggak ketemu di situ, sulit sekali. Anda yang ada nanti jadi teman curhat gitu loh. Nah, terus kemudian setelah saya ketemu mereka-mereka yang positif, orangnya bagus, komen-komennya bagus di akun-akun tersebut. Nah, Anda bisa gunakan ya, bukan hanya dari ini, mungkin banyak strategi ya. Jadi bahasanya begini Bapak Ibu sekalian. Saat ini apapun itu ya, lakukan. Karena media sosial ini terbuka sekali untuk Anda bisa membangun relasi di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ini kesempatan banget. Ini kesempatan kita, jadi nggak ada alasan kalau di rumah saya nggak presentasi, saya kehabisan daftar nama, itu bullshit aja Bapak Ibu sekalian. Impian Anda aja yang nggak gede gitu loh. Jadi kalau orang besar itu selalu melihat masalah itu kecil. Tapi kalau orang kecil selalu melihat masalah itu gede. Nah, tergantung Anda sekarang mau yang mana. Hidup tetap berjalan, impian harus berjalan. Walaupun corona menerjang. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nih, ini teknik berikutnya ya. Nah, setelah kita menambah daftar nama, teknik berikutnya kan tentu kita udah punya daftar nama baru nih. Kalau udah punya daftar nama baru, semangat dong ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, Anda bisa mulai melakukan pendekatan. Jadi jangan seperti orang kebelet tiba-tiba langsung mau mengutarakan isi hati, mengutarakan maksud dan tujuan. Kita agak coba bikin smooth sedikit ya, diperhalus ya. Anda mungkin bisa di awalnya respon ya dari mungkin postingan mereka, kan setelah Anda follow atau Anda add mereka, kan mereka mungkin posting sesuatu atau buat story sesuatu. Nah, mungkin Anda bisa mulai komen di sana, luar biasa, doakan dia selalu ya, luar biasa, mudah-mudahan hidupmu. Pokoknya Anda lakukan yang sepositif mungkin. Nah, sehingga terciptalah obrolan. Nah, bisa bertanya seputaran pekerjaan mereka, terus kemudian Anda bisa basa-basi sedikit bagaimana nih dengan dampak corona di kota Anda. Nah, itu terjadi obrolan. Jadi akhirnya friendly lah. Nah, kalau udah friendly kan tinggal minta aja. Oh iya, boleh sharing di WA lebih lanjut enggak? Mana tahu kita bisa bangun silaturahmi. Oke, berarti masuk ke WA. Setelah di WA, lihat lagi Bapak Ibu. Dia buat story di WA, komen. Luar biasa, doa terbaik buatmu saudara. Setiap dia lakukan apapun di WA story, usahakan. Di situ Anda masuk sebagai orang yang semakin dekat. Ya, jadi setelah Anda lakukan tahap-tahap itu, selanjutnya terserah Anda. Karena kalau orang sudah nyaman, ya mungkin dia akan terima apapun yang mungkin Anda berikan. Apalagi itu hal positif ya. Itu versi saya, tapi nanti bisa didiskusikan lagi ke admin aktif Anda ya. Oke, setelah kita menambah daftar nama, ready nih daftar nama. Next berikutnya apa? Kita bicara tentang presentasi. Nah, ini ada di kebiasaan ya. Setelah daftar namanya ready, lakukanlah presentasi. Nah, untuk kebiasaan yang diminta di 7 kebiasaan One Vision atau yang kita punya sekarang, cuman minimal 15 kali. Kalau sekarang Bapak Ibu dengan online, jangankan 15, mungkin puluhan bahkan ratusan kali bisa gitu. Nah, jadi apa yang Anda lakukan nih? Di saat melakukan mau mempresentasikan prospek Anda tadi. Anda bisa mungkin kirim video-video penjelasan singkat tentang bisnis. Ya, Anda mungkin bisa melakukan pendekatan-pendekatan emosional secara impiannya dia mungkin. Nah, kemudian lanjut berikutnya, Anda share link OP online kita yang setiap Sabtu. Ya, itu lebih mantap lagi. Tapi Anda share link itu Anda benar-benar tunjukkan Anda ini adalah orang pilihan yang saya bisa share dan gak semua orang bisa dapatkan link ini. Nah, pokoknya gini deh Bapak Ibu. Semua media sosial yang menunjang apapun pergerakan kita sekarang, hajar. Mau Zoom, hajar. Mau Line, hajar. Mau WA, hajar. Instagram, hajar pokoknya. Apalagi Telegram, hajar. Pokoknya yang penting menang. Ya, jadi yang penting sekarang kita jangan jadi pecundang dengan kondisi sekarang. Yang ada kata cuma satu, menang. Ya, nah saya yakin leader-leader Anda yang hebat-hebat punya strategi masing-masing memanfaatkan presentasi online ini. Belajar dengan mereka, terus komunikasi dengan mereka agar Anda bisa merasakan sekarang ini
orang bukan lagi menyerah. Orang ini sekarang lagi banyak, sekarang lagi mencari cara untuk bagaimana membuat momentum, tetap membuat momentum gitu loh. Nah, jadi saya bisa bilang dengan Bapak Ibu, kondisi saat ini sebenarnya bukan hanya kita yang merasakan. Ini adalah sesuatu keadaan yang kaget tiba-tiba, yang kadang nggak semua orang siap. Bahkan banyak orang nggak siap dengan kondisi ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihatlah, bisnis ini luar biasa, walaupun kita dikagetkan dengan kondisi harus tetap di rumah, biasanya pertemuan selalu setiap seminggu sekali, meeting biasa tiap hari. Sekarang tiba-tiba mendadak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bersyukurnya kita, bisnis kita dibantu dengan era digital sekarang tetap bisa eksis dan tetap bisa jalan. Siapa bilang sekarang kita lagi berhenti? Enggak, sekarang kita malah justru semua lagi berlari. Pokoknya saya doakan Bapak Ibu semua hari ini, siapapun Anda dari grup siapapun, saya doakan Bapak Ibu mudah-mudahan kita semua bisa bergerak untuk membangun ekonomi Indonesia secara bersama. Yang penting ya, Anda punya mental untuk menyelesaikan kondisi saat ini. Oke, berikutnya kita bicara tentang, nah ini kan kita udah mau sharing pertemuan, kita mau sharing sesuatu yang bermanfaat. Nah ini saya mau coba sharing pengalaman dari grup saya. Ada yang perlu diperhatikan sebelum Anda nge-share link ini Bapak Ibu. Nge-share link OOP online kita, pertemuan-pertemuan yang direkomendasikan APN Anda. Usahakan jangan hanya sekedar nge-share. Tapi dipastikan mereka itu benar-benar siap menerima link dan mengikuti acaranya Anda gitu loh. Jadi edifikasinya harus maksimal. Terutama Anda edifikasi pembicaranya siapa, GS-nya siapa, ya. Bila perlu Anda memastikan ini semua sampai emosionalnya, telepon mereka bila perlu. Ya, agar edifikasi atau nilai jual pertemuannya tingkat tinggi. Jadi tinggi banget nilai edifikasinya. Ya, Anda bila perlu ngomong, Pak, ini saya akan share link, tapi saya minta Bapak cari tempat yang agak tenang. Kalau bisa Bapak siapkan alat tulis. Itu keren banget Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena orang kalau diberikan sesuatu yang memang istimewa, maka dia akan siap memperlakukannya istimewa. Ya. Nah, ini hubungannya apa? Apabila dia mengikuti dari awal, dia mengikuti secara seksama, ini hubungannya dengan tindak lanjut. Ya, jadi setelah prospekan Anda menyimak dengan baik, nah kita kan mau follow up nih. Ya, karena follow up juga merupakan dari bagian dari 7 langkah kan. Nah, Anda kalau prospekannya dengarnya setengah-setengah, kadang dengarnya juga awal aja terus akhirnya enggak, kadang awal-awal enggak, akhirnya iya. Jadi kan enggak bisa miss nantinya pas ngobrol untuk masalah follow up. Oke, nah jadi di saat Anda follow up pun, saya minta Anda Bapak Ibu, usahakan lakukan by phone, pakai telepon, biar lebih maksimal. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita cuman japri, kita cuman hanya WA, chat, itu kita nggak tahu posisi prospek itu lagi ngapain. Bisa jadi dia baca WA Anda lagi tidur-tidur, dia baca WA Anda lagi masak, nggak nyampe, emosionalnya nggak dapet. Tapi kalau Anda telepon, itu minimal dia siap posisinya Pak. Apalagi Anda sampaikan dengan nada yang luar biasa, dengan keyakinan yang luar biasa, Anda bisa menyampaikan dengan intonasi yang jelas, itu lebih kena gitu Bapak Ibu. Kita aja ya di saat follow up one on one aja, itu kadang harus memastikan bagaimana kita bisa masuk dengan cara masuk yang terbaik. Apalagi dengan online Bapak Ibu, ini dunia maya. Ya dunia maya ini sama kita ngomong itu nggak tahu orang itu bagaimana responnya. Nah makanya usahakan jangan pakai japri. Kalau urusan follow up by phone, memastikan semua follow up Anda beres ya. Nah berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah ini poin yang paling penting menurut saya. Pastikan Anda juga hadir di pertemuan OP online-nya. Ini integritas. Jangan udah nge-share link, promosi luar biasa, malah nggak masuk di pertemuannya. Itu namanya pekerjaan bodoh Bapak Ibu. Kita pengen sesuatu yang luar biasa, malah kita biasa gitu loh. Di mana letak integritas Anda? Di mana letak cara Anda menghargai apa yang Anda omongin? Nah ini kan bisa merusak jadinya. Oke? Nah berikutnya. Ya, nanti Anda bisa konsultasikan lagi ke apren-apren Anda untuk poin ini. Nah, apalagi kita bicara tentang melayani pelanggan. Oke, ini melayani pelanggan kan masuk dalam kategori dituju kebiasaan ya. Nah, melayani pelanggan ini adalah sekarang kondisi yang paling nyaman banget kita lakukan. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan. Ya, kita lakukan apa? Ya paling-paling bangun silaturahmi dengan keluarga, dengan teman-teman, say hello, cerita masa lalu, cerita yang dulu-dulu, nanya kabar dia, gimana dampak corona. Ini bisa membuat Anda melahirkan pelanggan-pelanggan yang nantinya tercipta secara mendadak. Ya kalau udah ada pelanggan sekarang ya Anda
tetap lakukan hubungan, bina hubungan ya. Tapi kalau dengan teman-teman, nah ini Anda bisa masuk untuk mereka jadi pelanggan Anda gitu ya. Nah kita lakukan apa poin-poinnya? Bangun komunikasi tentunya. Bagaimana Anda bisa nanya kabar mereka, Anda lihat story mereka, mereka lagi masak, komen, wah masaknya luar biasa. Intinya pendekatan. Yang selama ini mungkin karena kesibukan, Anda lebih banyak jadwal presentasi, home meeting, kadang jarang ngerespon story-story Instagram teman, story-story Instagram dari keluarga, atau story-story WA keluarga. Mungkin kita jarang komen. Bahkan mungkin kita nge-like untuk Facebook mereka, postingan Facebook aja mungkin jarang. Nah saat ini mulai dipacu ke sana. Karena ini menyangkut di poin melayani pelanggan Bapak Ibu sekalian. Nah bangun komunikasi dengan mereka. Terus bagi pelanggan Anda yang sudah mengkonsumsi produk, ingatin batas habis produknya. Mungkin Anda basa-basi nanya gimana hari ini, puasanya gimana. Gimana mungkin di kota mereka yang sekarang berdampak terhadap corona ini bagaimana. Pokoknya bina yang sifatnya bisa membuat orang itu lebih senang diperhatikan ya. Nah rajin komen status mereka di media sosial, kasih support, doakan mereka ya. Terus kemudian perhatikan hal-hal kecil tapi efeknya ini sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada beberapa kaset Netpi juga membahas tentang bagaimana melayani pelanggan. Nah di starter pack juga di sini dibahas juga ya. Jadi coba Anda ulang lagi mendengarkan Netpi mengenai melayani pelanggan, terus kemudian Anda dengar lagi starter pack yang bicara tentang bagaimana kita membangun user dan pelanggan ya. Oke, nah langkah berikutnya ya, kita bicara tentang kebiasaan baca buku dan dengar Netpi. Ini di kondisi sekarang benar-benar bisa banget Anda kerjakan. Kalau Anda bilang nggak punya waktu, boleh. Kalau dulu Anda mungkin presentasinya 24 jam, ya waktu masa-masa belum corona, Anda home meetingnya tiap hari, Anda mungkin follow up-nya tiap hari, ngantar produknya tiap hari. Anda pokoknya dulu waktu sebelum corona terjadi, Anda lebih banyak di luar rumah. Jadi akhirnya untuk dengar kaset, baca buku mungkin tidak terlalu maksimal. Sekarang bisa banget. Kalau Anda bilang nggak bisa, berarti Andanya yang malas banget gitu. Ya intinya semua tergantung niat Bapak Ibu. Kalau Anda menaruh harapan besar untuk sukses di bisnis ini, ingat Bapak Ibu, dua hal ini penting untuk Anda bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar bicara omset di bisnis ini. Pak Naga Sugara juga bilang, bisnis ini bukan hanya perkara bagaimana Anda bisa punya omset yang gede. Bukan. Bukan hanya bicara tentang manusia yang rame. Bukan. Tapi ini bicara tentang bagaimana aset Anda berkembang dengan kuat. Berkembang secara manusianya. Kalau hari ini Bapak Ibu punya 1000 jaringan, tapi semuanya kurang baca buku, dengar kaset, percuma Bapak Ibu, karena hari ini Anda cuma hanya bangun ramenya doang, tapi tidak membangun kualitasnya. Jadi, ya bangunlah aset yang bertumbuh, bangunlah aset yang kuat dengan membudayakan baca buku dan dengar Netpi. Nah, teman-teman, mulailah jadwalin di rumah, misalnya bangun pagi, buku apa yang Anda baca, Anda mungkin bisa dengar Netpi apa dulu biar Anda bisa berkembang dan bertumbuh. Ingat loh, bicara sukses, kita bicara bertumbuh dan berkembang. Kita bicara sukses, kita bicara bukan hanya bagaimana Anda punya penghasilan yang gede. Enggak. Ya, penghasilan yang gede, omset yang gede itu akan datang sendirinya dengan aset yang sehat dan kuat dari orang yang bertumbuh Bapak Ibu. Nah, jadi kita bicara sukses bukan hanya bicara kerja keras, tapi kita juga butuh bertumbuh ya. Baik. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, teruslah berjuang saudaraku semua di kondisi apapun, karena impian dan hidup kita harus tetap berjalan. Setiap kesulitan pasti akan ada akhirnya.